Saat orang Kristen mempelajari ayat-ayat dalam Alkitab, terlebih khusus untuk setiap pengkhotbah, Anda dan saya penting sekali untuk memahami setiap bagian-bagian konteks dari ayat-ayat Alkitab yang ditulis. Di dalam kurikulum sekolah teologia ada satu mata kuliah, yakni hermeneutika. Hermeneutika adalah penafsiran kitab suci. Bagi Bapak Ibu yang pernah berada dalam disiplin teologia, tentu Anda sudah pernah mempelajari hermeneutika, di mana dalam hermeneutika ada beberapa prinsip-prinsip penafsiran Alkitab yang harus kita pahami. Salah satunya adalah prinsip konteks. Apa itu prinsip konteks? Prinsip konteks, kita harus memahami konteks dari ayat-ayat yang ditulis di dalam Alkitab. Saat itu disampaikan kepada siapa? Ini penting sekali, perlu kita pahami. Salah satu contoh di dalam Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-40. Matius 22 ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Ketika mendengar bahwa dia telah membungkam orang-orang Saduki, orang-orang Farisi berkumpul bersama. Salah seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya sambil mencobai dia, "Guru, manakah perintah paling utama dalam hukum Taurat?" Dan Yesus berkata kepadanya, "Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Inilah perintah yang pertama dan yang paling utama. Dan yang kedua, yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh isi Taurat dan kitab para nabi." Saya membaca bagian ayat-ayat ini dari terjemahan Indonesian Modern Bible. Bapak Ibu juga bisa cek dalam terjemahan baru yang terbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jelas sekali, pada saat itu ada seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, tujuannya untuk mencobai dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mempelajari ayat ini tanpa kita belajar untuk memahami konteksnya, seperti apa dan bagaimana dan ditujukan kepada siapa. Jelas sekali Bapak Ibu sekalian, pernyataan dari Tuhan Yesus saat itu ditujukan untuk orang-orang agamawi, untuk orang-orang legalisme agamawi seperti para ahli Taurat, dan juga orang-orang Yahudi yang sudah tentu kita tahu mereka hidup di bawah hukum Taurat. Beberapa tahun yang lalu saya menggunakan ayat ini, lalu saya khotbahkan begitu luar biasa sekali. Saya mengatakan kepada jemaat, Anda harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Lalu saya katakan juga kita harus mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengambil ayat ini, lalu kita mulai mencoba mengaplikasikan ayat ini, seperti yang dikatakan dalam ayat ini, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah saudara dan saya mampu untuk melakukannya? Pertama, secara sempurna, dan yang kedua, secara konsisten. Sudah tentu tidak ada satupun dengan kekuatannya bisa mengasihi Tuhan secara sempurna dan secara konsisten, tidak berubah sedikit pun. Saya yakin kita semua menyadari bahwa seringkali kehidupan perjalanan kita sebagai orang percaya dalam hubungan dengan Tuhan, seringkali kalau kita mau jujur,
seringkali berfluktuasi, turun naik Bapak Ibu. Lalu kalimat yang kedua, seringkali termasuk saya dulu mengatakan bahwa kita harus mengasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bagian kedua ini mungkin kalau saya terjemahkan supaya Bapak Ibu bisa memahami secara jelas. Saudara diminta Tuhan untuk mengasihi sesama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Terjemahannya seperti ini Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu semakin paham. Anda mengentertain orang lain seperti Anda mengentertain diri Anda sendiri. Saya berharap Bapak Ibu bisa paham. Saudara dan saya harus mengentertain orang lain. Ya, istilah mengentertain, melakukan apapun tentu yang baik, yang luar biasa. Lakukan kepada orang lain seperti engkau mengentertain dirimu sendiri. Saya yakin tidak ada satupun yang bisa mampu melakukannya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika kita ingin mempelajari bagian-bagian ayat ini, kita harus mempelajari, bicara konteks kasih ya. Kita harus bicara konteks kasih yang harus jelas. Berbicara motivasi perjanjian lama di bawah hukum Taurat. Berbicara kasih Bapak Ibu, kasih itu dituntut oleh Tuhan, dituntut. Engkau harus mengasihi Tuhanmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu. Engkau harus mengasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi di bawah perjanjian lama, kasih itu dituntut atas umat Israel. Tapi sangat berbeda di bawah perjanjian baru. Di bawah perjanjian baru, after cross, ya, berbeda dengan before cross. Di bawah perjanjian baru, kasih itu tidak dituntut dalam hidup saudara dan saya, melainkan kasih itu dicurahkan, diberikan dalam hati kita. Dalam Roma 5 ayat yang kelima, Roma 5 ayat yang kelima mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Bapa telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi di bawah perjanjian lama, Tuhan selalu menuntut kasih-Mu untuk atau terhadap Tuhan. Tapi di bawah perjanjian baru, kasih tidak dituntut dalam hidup saudara. Tapi kasih itu dicurahkan terlebih dahulu, diberikan terlebih dahulu untuk saudara dan saya. Saudara tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan dengan benar sebelum Anda menerima kasih dari Tuhan. Sangat tidak mungkin Anda bisa mengasihi Tuhan dengan benar secara sempurna sebelum Anda menerima kasih daripada Tuhan dan sebelum Anda memahami kasih Tuhan itu Bapak Ibu. Di bawah perjanjian lama, kasih itu dituntut dan menghasilkan ketakutan. Tapi di bawah perjanjian baru, kasih itu dicurahkan dalam hati kita dan tuntunan untuk saudara dan saya. Tuntunan dari dalam saudara, yaitu kasihnya yang sudah dicurahkan dalam hati saudara. Dia menuntun saudara, dia memampukan saudara untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sekali lagi Bapak Ibu, di bawah PL itu tuntutan dan hasilnya ketakutan. Sedangkan di bagian ayat 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Artinya ketika kita memahami kasih Tuhan yang benar, tidak ada ketakutan. Tapi sebuah perintah legalisme dituntut dari Anda dan saya, dan hasilnya ketakutan. Ketakutan kalau Anda tidak berhasil melakukannya, nanti takut Tuhan marah, Tuhan murka. Firman Tuhan katakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Oleh sebab itu penting sekali kita harus memahami Bapak Ibu. Kita bersyukur hidup setelah Kristus dimuliakan,
di atas Kalvari, sebagai umat perjanjian baru, Dia sudah mengaruniakan, mencurahkan kasih-Nya untuk saudara dan saya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, 1 Yohanes 4 ayat 19, we love Him because He first loved us. Kita mengasihi Tuhan karena Dia terlebih dahulu telah mengasihi kita. Saudara mengasihi Tuhan bukan supaya Tuhan mengasihi saudara, atau bukan supaya Tuhan semakin mengasihi saudara dan saya. Tetapi Alkitab katakan kita mengasihi Dia, we love Him because He first loved us. Karena Dia terlebih dahulu sudah mengasihi saudara dan saya. Ini aspek vertikal, Bapak Ibu. Aspek horizontalnya dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34, Yohanes 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru. Perhatikan perintah baru. Perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kita mengasihi Tuhan bukan tuntutan, Bapak Ibu. Kita mengasihi sesama bukan tuntutan. Kita mengasihi Tuhan aspek vertikal karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi saudara dan saya. Kita mengasihi sesama karena Dia terlebih dahulu sudah mengasihi saudara dan saya. Mengampuni sesama karena Dia terlebih dahulu sudah mengampuni kita. Di dalam Yohanes 13:34 tadi dikatakan, Tuhan Yesus memberikan perintah baru. Perintah baru. Perintah lamanya apa? Perintah lama yang tadi, Bapak Ibu. Matius 22:34-40 itu under law, di bawah hukum Taurat, dan ditujukan oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi yang under law, yang hidup di bawah hukum Taurat. Perintah lama adalah perintah legalisme hukum Taurat, tapi perintah baru adalah kasih, adalah anugerah. Perintah baru, Bapak Ibu. Perintah yang lama, kita harus mengasihi Tuhan, maka Dia akan mengasihi kita. Perintah yang lama, kita harus mengampuni kesalahan orang lain, maka Tuhan akan mengampuni kesalahan saudara dan saya. Tapi perintah baru berbeda. Saudara dan saya mengasihi Tuhan karena kita sadar Dia terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Kita mengasihi sesama, kita sadar karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Kenapa perintah baru di dalam Yohanes 13:34? Karena ini satu hari, besok harinya Yesus mau disalib. Artinya apa, Bapak Ibu? Era perjanjian lama hukum Taurat sudah mau berakhir, karena esok harinya Yesus mau disalib. Dan saat Yesus disalib, ada satu perkataan yang luar biasa. Nanti saya akan kupas dalam sesi tersendiri. Ada satu perkataan luar biasa dari Yesus adalah tetelestai. Dan tirai bait suci robek dari atas ke bawah. Bapak Ibu sekalian, di bawah perjanjian lama hukum Taurat, kasih dituntut dari umat Israel. Tapi di bawah perjanjian baru, kasih tidak dituntut dari saudara dan saya. Kita mengasihi bukan kewajiban, tapi kita mengasihi karena Dia sudah mengasihi saudara dan saya. Di bawah perjanjian lama hasilnya adalah ketakutan, tapi di bawah perjanjian baru, kasih di dalam kita menuntun saudara, dan hasilnya adalah sukacita dan damai sejahtera. Saya berdoa melalui renungan singkat dalam channel YouTube Perubahan Paradigma ini akan mengubah paradigma Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu diberkati melalui topik ini, Bapak Ibu bisa berbagi kepada teman-teman seiman Anda, supaya semakin banyak orang-orang percaya di Indonesia terus mengalami perubahan paradigma, dan mereka semakin mengenal akan pribadi kasih Yesus Kristus dan karya yang sempurna yang Dia sudah nyatakan untuk saudara dan saya. Sola Gracia, Solus Christus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.